Setelah memulihkan ayahnya, Tang San membawa Xiaowu menuju ke Tiandou City, dan tempat pertama yang didatanginya adalah Sekte Tang. Dengan mengenakan jubah hitam yang menutupi tubuhnya, Tang San dan Xiaowu segera melangkah masuk ke Sekte Tang. Namun langkah mereka tiba-tiba dihentikan oleh penjaga gerbang. Tang San kemudian membuka jubahnya dan mengatakan kepada penjaga itu untuk melaporkan kepada si King Kong Titan kalau ketua sekte Tang San telah kembali. Mendengar Tang San mengatakan kalau ia adalah ketua sekte, kedua penjaga itu tampak ragu sejenak dan kemudian pergi untuk melapor. Tak lama kemudian, Tai Nuo datang dan langsung membungkuk memberi hormat. Melihat Tai Nuo memberi hormat kepada Tang San dan memanggilnya ketua, kedua penjaga itu pun langsung pucat dan jatuh berlutut memberi hormat. Tang San berkata, "Paman Tai Nuo, kenapa cuma kamu yang datang? Di mana Paman Titan dan lainnya?" "Oh, mereka semua sedang pergi untuk berperang, bos. Sementara aku berjaga di sini." "Apa? Berperang? Apakah mau perang dengan Spirit Hall?" "Betul, bos. 10 hari kemarin, Raja Shebeng memimpin 1 juta pasukan dan 6.000 lebih Spirit Master untuk berperang. Klan Pagoda dan Akademi Shrek juga ikut, bos. Ayahku, si King Kong Titan, berpesan kalau bos datang, bos diminta untuk segera menyusul mereka." "Kapan Shebeng naik tata, Paman? Berapa banyak Spirit Master kita yang bergabung dengan kerajaan Tiandou?" "Shebeng naik tata waktu Raja Xie kembali ke alam baka 3 tahun lalu, bos. Spirit Master kita yang ikut ada sekitar 2.500, dan beberapa dari mereka adalah murid terbaik dari Akademi Shrek yang dipilih oleh Grandmaster. Oh ya, bos, selain itu klan kita juga telah membuat 10.000 senjata Zhuge Crossbow untuk tentara Tang." "Oh, bagus kalau gitu. Oh ya, Paman, aku akan menulis surat, dan nanti tolong berikan surat itu kepada Clear Sky. Minta saja klan kecepatan kita untuk mengirimnya." "Bos, nggak salah. Kata bos kita nggak gabung dengan Clear Sky." "Tenang saja, Paman. Sekte Tang tetap Sekte Tang. Kita tidak gabung dengan mereka. Cuma saja kondisi lagi genting, jadi kita harus nambah sekutu." "Oh gitu, siap, bos." Tang San kemudian menatap Xiaowu dan berkata, "Xiaowu, kayaknya kita akan bepergian terus. Rencana pernikahan kita jadi berantakan." Dengan tersenyum manis, Xiaowu berkata, "Gak masalah, Kak. Kita bisa tunda dulu itu. Spirit Hall telah membunuh ibuku. Aku juga ingin membalas dendam. Ayo, Kak, kita pergi." Setelah mendengar kata Xiaowu, Tang San langsung melesat terbang membawa Xiaowu pergi menuju ke Tiandou City. Di istana Spirit Hall, tampak Bibi Dong sedang marah. Ia tak percaya kalau lebih dari 500 Spirit Master mereka telah dibantai hanya dalam beberapa hari. Bibi Dong kemudian mengatakan kepada Hulena untuk memanggil ke-7 ketua sekte dan Spirit Master kuat lainnya untuk menemuinya. Saat berada di ruangan, Hulena tiba-tiba teringat akan Tang San. Apakah Tang San, cinta pertamanya itu, akan muncul di medan perang? Bila benar muncul, apa yang harus ia lakukan? Ketika Hulena hendak pergi meninggalkan ruangan dengan sekelumit pikirannya itu, Bibi Dong tiba-tiba memanggilnya. "Nana, kamu tetap di sini. Ada yang ingin aku katakan." "Maaf, Guru. Aku telah mengecewakanmu." "Tidak mengapa, Nana. Cuma kehilangan 500 Spirit Master tidak masalah. Ini pasti ulahnya kerajaan Tiandou untuk menurunkan semangat pasukan kita. Walaupun pasukan kita lebih sedikit, tapi Spirit Master kita lebih banyak. Selama kita bisa mengendalikan para Spirit Master itu di medan perang, kerajaan Tiandou tidak akan bisa berkutik. Tapi kali ini aku telah kecolongan." "Apa? Guru telah kecolongan?" "Waktu itu aku berburu binatang buas di hutan. Awalnya semua berjalan baik. Kera Titan dan ular banteng hampir mati di tanganku, dan aku akan mendapatkan cincin roh mereka. Tapi satu sosok berjubah dan memegang trisula aneh itu tiba-tiba muncul dan mengacaukan rencanaku. Kalau aku tidak salah, orang itu adalah Tang San." "Apa, Guru? Tang San?" Mendengar kata Bibi Dong kalau orang itu adalah Tang San, Hulena tampak goyah dan hampir jatuh dari kursinya. Ekspresi wajahnya tampak berubah seketika. Di sisi lain, Tang San dan Xiaowu akhirnya berhasil menyusul pasukan besar Tiandou. Sambil tetap terbang dan melihat pasukan yang jumlahnya sangat banyak dengan baju-baju besi itu, Tang San tampak begitu takjub. Di saat Tang San masih merasa takjub, tiba-tiba satu Spirit Master yang tampak bersayap dan melayang di udara memergokin mereka dan segera melesat terbang untuk melapor ke markas. Melihat hal itu, Tang San dan Xiaowu tampak merasa geli. Mereka tahu kalau sosok yang baru saja memergokin mereka itu adalah murid dari klan kecepatan Sekte Tang, yang artinya itu adalah anak buahnya sendiri. Tak lama kemudian, beberapa Spirit Master terbang mendekati Tang San dan mengepungnya. 4 cincin dan 6 cincin roh muncul di tubuhnya. Mereka mengira kalau Tang San dan Xiaowu adalah mata-mata dan berkata akan segera menangkapnya. "Hei kalian, sedang mata-mata ya? Bersiaplah untuk ditangkap." Xiaowu tampak terkikik melihat kejadian itu. Xiaowu berkata, "Apa kamu tahu kami siapa? Siapapun yang telah memata-matai kami harus ditangkap."
Sambil mengangkat penutup wajahnya, Tang San berkata, "Aku adalah ketua Sekte Tang. Tolong bawa aku untuk bertemu Grandmaster dan tetua Sekte Tang lainnya." "Jangan bohong, mana ada ketua Sekte Tang masih muda seperti kamu. Menyerahlah." Mendengar kata itu, Tang San tidak ingin membuang waktu lagi dan segera melepaskan kekuatannya. Seketika itu juga, cahaya biru tampak muncul dari tubuh Tang San dan menyelimuti mereka. Ketika para Spirit Master itu terselubungi oleh cahaya biru itu, mereka langsung merasakan tekanan yang besar dan tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Kekuatan cahaya biru itu terus menyebar ke sekitarnya hingga membuat pasukan lainnya dapat merasakan kekuatan itu. Di saat bersamaan, tiba-tiba sebuah cahaya biru yang tampak seperti sebuah pedang besar tampak melesat ke udara dan menerjang ke arah Tang San. Tang San tampak tersenyum melihat serangan itu dan kemudian menangkis serangan itu dengan trisula sigotnya dan langsung menghancurkan serangan pedang besar itu. Satu sosok berbaju biru tampak melesat ke udara dan menerjang ke arah Tang San dengan serangan pedangnya yang tampak seperti ribuan anak panah. Mendapati serangan itu, Tang San kemudian menggerakkan trisulanya. Jurus badai tidak tetap diluncurkan Tang San. Seketika itu juga, cincin cahaya emas langsung melesat ke arah pedang itu. Ketika pedang-pedang itu berbenturan dengan cincin cahaya emas itu, seketika itu juga pedang-pedang itu tampak meleleh dan lenyap. Sosok berbaju biru yang adalah Dolo Pedang Censin itu tampak begitu terkejut melihat cahaya cincin emas itu telah melelehkan serangan pedangnya. Dan bahkan ia sendiri telah diblokir oleh cincin cahaya emas itu hingga ia tidak dapat mendekati Tang San. Dengan tertawa, Tang San berkata, "Aku yang terlalu kuat atau senior Censin yang tidak sepenuhnya menyerangku?" Melihat kalau sosok yang tahu namanya itu adalah ternyata Tang San, pedang Dolo Censin tampak begitu terkejut. Ia tak mengira kalau dua serangan kuatnya telah begitu dengan mudahnya dipatahkan oleh Tang San. "Tang San, ini benar kamu?" kata pedang Dolo Censin dengan tatapan tercengang. Di saat bersamaan, beberapa Spirit Master lain terbang di belakang pedang Dolo Censin. Melihat mereka yang datang, Tang San langsung mengenali mereka dan tersenyum. Mereka adalah Guru Fender, Liu Erlong, dan kelima Monster Shrek. Tahu kalau sosok yang bertarung dengan Censin ternyata adalah Tang San, mereka pun langsung merasakan senang dan suasana pun tampak heboh. "Xiao San, cepat juga kau datang. Kayaknya kau sekarang tambah kuat saja. Aku sampai merinding sama energimu tadi," kata Mubai. Rongrong yang melihat Xiao tampak begitu terkejut, tak dapat menahan perasaannya dan tampak menangis. Sedang Zuking dengan suara tercekat berkata, "Sanke, akhirnya kamu berhasil. Xiao bangkit kembali kah?" Di sisi lain, Liu Erlong langsung melesat ke arah Xiao dan memeluknya. "Xiao San, ayo kita bicara di bawah. Sosis terbang ini sebentar lagi habis," kata Mubai. Setelah mengatakan itu, semuanya pun meluncur turun. Saat berjalan bersama rombongan, Tang San tampak mencari-cari keberadaan Grandmaster. Tahu kalau Tang San sedang mencari Grandmaster, Flander berkata, "Xiao San, apakah kamu mencari Grandmaster? Dia sedang tidak ada di sini. Dia sudah beda sekarang. Dia sudah diangkat sebagai guru senior Spirit Master oleh Raja Xie. Di pengadilan istana posisinya nomor 2. "Nomor 2? Lalu siapa nomor 1? Siapa lagi kalau bukan kau, Xiao San? Jabatanmu itu adalah sebagai guru putra mahkota dan gelarmu Raja Lan Hao. Menjadi guru putra mahkota itu artinya kau jadi guru kerajaan. Posisinya jelas di atas Grandmaster." Mendengar kata Fender, Tang San tampak begitu terkejut. Ia tak mengira kalau posisinya berada di atas Grandmaster. Di sisi lain, Xiao menceritakan perihal kebangkitannya kepada Rongrong, Zuking, dan Liu Erlong, dan mereka pun tampak saling berpelukan dan menangis. Oscar berkata, "Xiao San, kamu benar-benar bawa hoki. Tahu tidak, begitu kita kembali dari Pulau Sigot, kami ketiban rezeki diberikan jabatan adipati oleh Raja Shebeng." "Yang benar, Mubai juga ya? Aku kan sudah keluar dari kerajaan Starlo, jadi kuterima sajalah. Lagian aku juga tidak niat mau balik ke Starlo. Lebih enak kayak gini bro, kan kita bisa kumpul bareng, hehehe." Saat sedang asing ngobrol, tiba-tiba keempat ketua klan atribut tunggal menghampiri Tang San dan memberi hormat. Melihat mereka berlutut memberi hormat, Tang San pun lantas menggerakkan tangannya. Seketika itu juga satu kekuatan energi mengalir menuju keempat klan atribut tunggal itu dan langsung membantu mereka berdiri. Merasakan aura energi Tang San itu, mereka berempat tampak terkejut. Di saat bersamaan, tiba-tiba Raja Shebeng dan Grandmaster datang. Ketika melihat Tang San berada di tempat itu, Raja Shebeng pun langsung menghampiri Tang San dan membungkuk memberi hormat. Melihat seorang Raja Shebeng bahkan membungkuk hormat kepada Tang San, mereka yang ada di tempat itu dan seluruh pasukan yang melihat kejadian itu tampak begitu terkejut. Di sisi lain, Tang San juga memberi hormat kepada Grandmaster. Sambil membungkuk memberi hormat, Raja Shebeng berkata,
Guru selama sehari, ayah seumur hidup. Sambil membantu Raja Sebeng berdiri, Tang San berkata, "Jangan seperti itu Yang Mulia. Yang Mulia sekarang adalah penguasa negara dan komandan jutaan tentara. Tidak enak kalau sampai dilihat orang." "Guru, saya tak menyangka Anda datang begitu cepat. Tampaknya surga juga membantuku. Saya tidak begitu mengerti masalah pertempuran Yang Mulia. Tapi karena saya sudah ada di sini, saya akan membantu sekuat tenaga Yang Mulia." Mendengar kata Tang San, Raja Sebeng pun menjadi semangat dan kemudian berbalik menghadap ke jutaan pasukan. Raja Sebeng dengan keras berkata, "Para pasukan, dengarkan perintah saya. Hari ini guruku, Raja Lanhao telah kembali. Melihatnya sama seperti melihatku, dan perintahnya adalah perintahku." Mendengar kata Raja Sebeng, semua pasukan langsung berlutut dan memberi hormat dan meneriakkan nama Raja Lanhao. Melihat kejadian itu, darah Tang San tiba-tiba langsung mendidih dan kemudian mengangkat trisula sigotnya ke atas sambil meneriakkan kemenangan. Melihat trisula bercahaya kemasan itu, Raja Sebeng dan mereka yang ada di tempat itu tampak begitu terkejut. "Yang Mulia, saya pasti akan melawan Spirit Hall. Begitu mereka datang, serahkan saja mereka padaku." Mendengar kata Tang San, Grandmaster tampak terkejut dan merasa cemas, mengingat kalau Spirit Master Bibidong sangatlah kuat. Tang San berkata, "Yang Mulia, menurut perhitunganku, Bibidong memiliki total sekitar 70.000 Spirit Master. Tapi dari 70.000 itu, mungkin hanya 50.000 saja yang bisa kumpul. Dari 50.000 itu, Spirit Master peringkat 30 biasanya tidak begitu kuat di medan perang. Jadi mereka harus menyiapkan 5.000 Spirit Master sebagai cadangan dan 5.000 lagi untuk menjaga markas mereka. Jadi dari 50.000 itu, Spirit Master yang akan bertarung jumlahnya mungkin sekitar 40.000. Karena mereka juga akan menghadapi kerajaan Starlo, jadi mereka pasti bagi dua, masing-masing 20.000. Jadi yang 20.000 itulah yang akan kita lawan. Di pihak kita sendiri, saat ini guruku Grandmaster punya sekitar 6.300 Spirit Master. Ditambah dengan pasukan tentara yang akan menggunakan 10.000 senjata rahasia Zugo Crossbow, aku rasa itu akan cukup melawan 20.000 Spirit Master itu." Grandmaster berkata, "Xiao San, jangan lupa, Bibidong masih ada 10 dolo lagi. Belum lagi kalau dolo Cendalu itu datang, bisa berabe kita. Sekarang ini kita cuma ada 3 dolo, racun dolo, pedang dolo, sama tulang dolo. Ditambah kalau aku fusi sama Arlong dan Fender itu kira-kira setara sama 4 dolo. Terus Bibidong juga masih punya puluhan Spirit Dolo, sama seperti kamu Spirit Dolo. Belum lagi Spirit Sage mereka juga banyak." Tang San yang mendengar Grandmaster kalau mengatakan ia masih Spirit Dolo tampak masih menahan diri dan berkata, "Selama Bibidong dan Cendalu tidak mengeroyokku, aku yakin masih bisa menahan 20.000 Spirit Master itu. Selain itu, ayahku dan pamanku juga akan datang membantu kita. Pamanku juga akan membawa 100 muridnya yang jago." "Oh, baguslah kalau begitu. Soalnya Sebeng sudah kelanjur semangat mendengar katamu tadi." "Makanya itu guru, aku harus bikin dia semangat, biar dia nanti juga semangat di medan perang." "Tapi kamu harus ingat, Xiao San, jangan sampai salah. Rongrong memang sudah jadi Spirit Dolo, dan dengan pagodanya itu, dia bisa dukung kalian masuk ke ranah Dolo. Tapi kan tenaganya itu ada batasnya, tidak bisa tahan lama. Selain itu, walaupun kalian didukung masuk ke ranah Dolo, tetap saja ada perbedaan kekuatan antara kalian dengan mereka yang benar-benar sudah jadi Dolo." Melihat gurunya tidak tahu kalau dia telah menjadi Dolo, Tang San pun tidak tahan lagi dan hendak mengatakan kalau ia sudah jadi Dolo. Namun sebelum mengatakan itu, tiba-tiba Du Gubo datang. Di saat bersamaan, 6 monster sek lainnya dan Furdolo, Ning Penzi, dan 4 klan atribut tunggal juga datang dan berkumpul. Du Gubo kemudian bertanya kepada Tang San perihal latihannya selama 5 tahun itu. Tang San pun lalu menceritakan pengalamannya namun tidak menyebut nama Pulau Dewa Laut karena merahasiakannya. Si King Kong Titan berkata, "Sudah 20 tahun berlalu. Banyak juga suka duka kami di Clear Sky. Tapi bagaimanapun juga kami tidak ingin bergabung lagi dengan Clear Sky. Kalau cuma sekedar bertarung bersama melawan Spirit Hall, okelah, tidak masalah." "Betul, jangan dipikirin lagi masalah itu. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita melawan Bibidong," kata si burung Baihe. Sepanjang obrolan itu, mata Yang Wudi tampak terus tertuju pada trisula yang dipegang Tang San. "Ketua, dari mana trisula itu? Dari tadi jantungku berdebar terus melihatnya." Ketika akan menjawab Yang Wudi, Ning Penzi tiba-tiba berkata kepada Tang San, "Ketua Tang, baru saja Sensin bilang kepadaku kalau pedang 7-nya telah dikalahkan oleh trisula itu. Benarkah itu?" Melihat mereka semua tampak penasaran, Tang San langsung menancapkan trisulanya ke tanah dan berkata, "Itu adalah trisula Sigot, beratnya 108.000 jin." Mendengar perkataan Tang San kalau trisulanya berbobot 108.000 jin atau 54 ton, mereka semua tampak begitu terkejut. "Anjir, 108.000 jin, pantas saja pedangku mental. Ternyata begitu toh."
Mantap itu buat hantam Spirit Hall, kata Chen Xin. Nick Venzi kemudian berkata kalau Rongrong akan menggantikan posisinya setelah perang berakhir. Dengan Rongrong menggantikan posisinya, maka klan Pagoda 7 Harta akan berganti nama menjadi Pagoda 9 Harta. Ning Venzi kemudian bersama Chen Xin dan Bundolo kembali ke pasukan dan meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Tang San meneruskan obrolannya dengan 4 tetua sekte Tang perihal persenjataan tentara Tang dan Spirit Master tentara Tang. Beberapa saat kemudian, seorang pengawal berkata kepada Tang San kalau Raja Xiebeng mengundangnya datang ke markas pusat. Ketika melihat Tang San datang, Raja Xiebeng langsung menyambut Tang San dan menyuruhnya duduk di sebelahnya. Para Jenderal Tiandou juga berkumpul di tempat itu. Melihat Tang San duduk di sebelah Raja Xiebeng, mereka semua tampak begitu penasaran dan iri terhadap Tang San. Raja Xiebeng berkata, "Saya telah menyiapkan 10.000 tentara untuk 1 legiun dan Anda semua para jenderal adalah komandan legiun. Perang sudah dekat. Saya mengumpulkan para jenderal di sini untuk membuat rencana pertempuran. Bila kita menang, saya akan memberikan hadiah kepada para jenderal." Di tempat itu, Marshal Gelong, komandan jenderal dan juga seorang Spiridolo sejak tadi merasa iri melihat Tang San duduk di sebelah Raja Xiebeng. Rasa iri berubah menjadi jijik ketika Tang San berkata kepada Marshal Gelong untuk berhati-hati akan serangan musuh ke pasokan makanan. Walaupun Gelong mengatakan kalau pasukan mereka telah dijaga ribuan pasukan, namun Tang San mengatakan kalau serangan licik seorang Spirit Master akan dapat mengacaukan pasukan berapapun banyak jumlah pasukan itu. Tang San lalu mengatakan kalau anggotanya dari klan kecepatan akan ikut membantu mengamankan pasokan. Begitu anggota pengintai dari klan kecepatan menemukan musuh, mereka akan segera melaporkannya kepada Tang San. Setelah urusan selesai, Tang San bergegas kembali ke kampnya dan mengatakan kepada Mubai dan lainnya kalau mereka juga akan menjaga pasokan. Mendengar hal itu, Ma Hongjun sangat merasa senang karena mereka bisa berkumpul bersama dan tidak perlu ikut pasukan berpatroli seharian. Mubai kemudian bertanya kepada Tang San bagaimana ia bisa menjadi Dolo. Tang San lantas menceritakannya dan juga menceritakan pengalaman bertarungnya saat melawan Bibidong. Selesai bercerita, Tang San kemudian mengeluarkan 2 tulang roh dan memberikannya kepada Mubai dan Zuking karena tulang roh itu hanya cocok untuk mereka berdua. Tanpa membuang waktu lagi, Mubai dan Zuking langsung menyerap tulang roh itu dan Mubai akhirnya menembus peringkat 84 Spiridolo, sedang Zuking 82. Ketika asik ngobrol, Bai Zhenxiang tiba-tiba muncul dan mengatakan kepada Tang San kalau ia melihat Antek Bibidong sedang menyusup menuju ke arah pasokan. Mendengar hal itu, Tang San segera menuju TKP bersama Xiaowu dan Ma Hongjun. Ketika berada di lokasi, Tang San langsung menggunakan fasi kosmiknya. Di saat bersamaan, Blue Silver Domain juga diluncurkan Tang San. Tak lama kemudian, Tang San akhirnya menemukan posisi musuh dan salah satu musuh itu sangat dikenal Tang San. Dia adalah Krisandolo. Sejak kematian Gus Dolo, bawaan Krisandolo selalu saja bad mood. Ia tidak bisa fusi dan memiliki kekuatan lagi dan ia sudah dipandang sebelah mata oleh Bibidong dan Dolo lainnya. Belum lagi ia pernah membuat Bibidong murka saat berburu binatang buas di hutan waktu itu, hingga akhirnya ia diperintah Bibidong untuk mengurus masalah sepele, yaitu menyerang pasokan pangan Tiandou. Krisandolo berkata, "Kalian dengarkan ya, kita sudah semakin dekat dengan kamp pasokan musuh. Jadi kita harus jalan lebih cepat lagi. Kalau musuh menyerang, jangan terjebak di medan ya. Sebagian dari kalian jangan lupa, harus fokus membakar pasokan mereka ya." Ketika Krisandolo dan anak buahnya hendak bergerak maju, tiba-tiba keadaan sekitarnya berubah menjadi lautan biru. Di saat bersamaan, cahaya merah tampak membungkus anak buahnya hingga membuat mereka tak mampu bergerak. Melihat serangan mendadak itu, Krisandolo menjadi terpucat, dan dengan ketakutan ia langsung melompat ke udara dengan avatar bunga krisannya. Ia ingat serangan mendadak inilah yang telah menewaskan Gus Dolo dan masih terngiang-ngiang di benaknya. Meskipun ia sangat membenci sosok yang telah membunuh Gus Dolo itu, namun kebencian itu tiba-tiba berubah menjadi ketakutan. Tanpa memikirkan keselamatan anak buahnya lagi, Krisandolo langsung melesat melarikan diri. Tak lama kemudian, cahaya merah meledak dan menghancurkan anak buah Krisandolo. Sebelum Krisandolo pergi jauh, tiba-tiba gerakannya terhenti oleh semburan api Phoenix dan Ma Hongjun muncul di depannya. Melihat Ma Hongjun dengan 8 cincinnya muncul di depannya, Krisandolo tampak terkejut dan kemudian menyerang Ma Hongjun dengan kelopak bunga yang tajam. Sementara kelopak bunga yang tajam meluncur ke arah Ma Hongjun, Krisandolo berbalik arah melarikan diri.
Bukannya takut melawan Ma Hongjun, tapi ia tidak mau mati oleh sosok yang telah membunuh Ghost Dolo. Namun sebelum berhasil melarikan diri, Trisula Emas tiba-tiba muncul dan tampak meluncur ke arahnya. Bukannya menghindar, Krisandolo malah melaju makin cepat hingga akhirnya ia bertabrakan dengan Trisula itu. Ketika bertabrakan dengan Trisula Sigot, seketika itu juga avatarnya hancur dan Krisandolo langsung terpental dan merasakan tubuhnya menjadi remuk dan memuntahkan darah. Sambil meringis kesakitan, Krisandolo berkata, "Kamu Tangsan?" "Ya, kita ketemu lagi, Krisandolo." "Tangsan, biarkan aku pergi. Kamu tahu sendiri aku kesini karena perintah Bibi Dong. Aku bisa bergabung dengan Tiendo kalau kamu mau, dan melawan Bibi Dong. Jangan lupa bagaimanapun aku masih seorang Dolo." "Krisandolo, ketika aku dan Xiao terjebak di hutan besar, apakah kamu membiarkan aku dan Xiao pergi? Aku tahu kau seorang Dolo, jadi aku akan membiarkan kau mati dengan gelar Dolomu itu." "Tangsan, aku tahu kau tidak akan melepaskanku. Tapi, bisakah kau memberitahukanku mengapa kesembilan cincinmu itu tidak muncul?" "Aku menyembunyikannya. Baiklah, aku akan menunjukkannya biar kau mati dengan tenang." Selesai mengatakan itu, satu persatu cincin muncul di tubuh Tangsan. 5 hitam, 4 merah. Melihat ke-9 cincin dengan 5 cincin merah itu, Krisandolo tampak begitu terkejut. Dengan histeris, ia kemudian mengeluarkan semua kemampuannya. Ia tahu kalau Tangsan tak akan melepaskannya. Seketika itu juga bunga krisan raksasa tampak muncul di udara. Di saat bersamaan, kelopak bunga yang tajam keluar dari bunga itu, membentuk pusaran tornado dan kemudian meluncur ke arah Tangsan. Melihat hal itu, Tangsan lantas meminta Xiao dan Ma Hongjun mundur ke belakang. Sementara itu, Tangsan bersiap melepaskan kekuatannya. Blue Silver Avatar diluncurkan Tangsan. Seketika itu juga cahaya biru muncul dari tubuhnya. Cahaya biru itu kemudian berubah menjadi naga biru raksasa dan langsung menerjang tornado itu. Ketika naga biru itu menabrak pusaran tornado, seketika itu juga kelopak-kelopak yang tajam langsung hancur. Melihat kejadian itu, Krisandolo langsung terpucat dan ketakutan. Ia segera tahu kalau kekuatannya tak akan mampu menandingi Tangsan. Di saat bersamaan, naga biru raksasa lainnya muncul dari bawah Krisandolo dan langsung melilitnya dan membawanya melayang ke udara. Krisandolo yang tahu kalau kekuatannya jauh di bawah Tangsan hanya bisa pasrah saat dirinya dibawa melayang ke udara. Sementara itu, naga biru lain yang berputar di udara tampak meluncur ke bawah dan akan segera bertabrakan dengan naga yang meluncur ke atas. Di sisi lain, Tangsan mengajak Xiao dan Ma Hongjun pergi dari tempat itu. Ia tahu kalau Krisandolo akan mati dan ia tidak ingin melihat mayatnya. Tak lama kemudian, suara ledakan dahsyat bergema di belakang mereka. Ma Hongjun berkata, "Sanke, kekuatanmu benar-benar menakutkan sekarang." Mendengar kata Ma Hongjun, Tangsan hanya tersenyum saja dan mereka bertiga pun pergi meninggalkan tempat itu. Cerita pun selesai. Buat yang belum subscribe, di-subscribe aja guys karena episode berikutnya akan semakin seru. Di mana Tangsan akan bertarung melawan Bibi Dong. Siapa yang akan menang? Hehe. Buat yang udah subscribe, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.